sekarang udah gak penasaran lagi sama jualan tetangga yang baru buka jam 6 tapi jam 9 udah habis. Karena aku selalu antri telat dan gak kebagian terus, akhirnya dibocorin resepnya dan ternyata tuh gampang loh bikinnya. Jadi pertama-tama campurkan ayam, kecap manis, lada merica bubuk, bumbu serbaguna desaku marinasi. Tambahkan secukupnya air. Untuk resepnya aku udah tulis di teks ya guys, itu resep dari penjualnya. Jadi kalau kalian mau bikin banyak tinggal dikalikan aja ya. Dan ini nih sambal ayam bakarnya yang bikin laris dan cepet habis. Jadi pertama-tama kita goreng dulu cabai rawit, cabai merah besar, bawang putih dan juga tomat. Kalau udah layu langsung aja kita angkat dan tiriskan. Bisa diulek atau dicoper kayak aku ya guys. Chopper sama bahannya nggak perlu sampai halus biar ada teksturnya. Dan di sebuah wajan aku udah panasin minyak. Karena aku mau tumis dulu bawang merah sampai layu, baru kita masukin cabai yang udah dicoper, tumis lagi sampai pecah minyak. Baru deh kita tambahkan seasoning, gula, garam, terasi, air asam jawa. Dan kalau kalian suka gula merah bisa ditambahkan juga ya guys. Dan tinggal kita tumis aja sambalnya ini sampai bener-bener layu dan mateng. Kalau untuk panggang ayamnya, karena aku tuh tim mageran yang nggak mau nyalain areng, jadi untuk ayamnya mau aku panggang di grill pan aja kayak gini. Atau bisa juga pakai teflon ya guys. Dan sisa bumbu ungkepan ayamnya tuh jangan dibuang ya, tinggal dicampurkan aja dengan margarin dan desaku bawang putih bubuk. Nyalakan lagi api kompornya, lalu kita masak sambil diaduk sampai nanti tuh bener-bener mengental kayak gini ya guys. Jadi sisa bumbunya ini mau aku jadiin olesan, tinggal diolesin aja ke semua permukaan para ayam. Dan tinggal kita panggang aja ayamnya sampai ada gosong-gosongnya kayak gini. Ternyata bikinnya gampang banget kan guys. Kalau udah tahu gampang kayak gini sih aku nggak beli lagi deh di tetangga. Tapi pantes sih ini tuh laris banget karena bumbunya tuh beneran resep ke dalam. Cocol pakai sambal merah kayak gini udah juara sih. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Dari sekian banyaknya ayam goreng bawang putih, kata aku sih ini yang paling simple, tanpa ungkep, tapi gurih bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, jadi pertama-tama siapkan dulu setengah kilogram daging ayam, aku pakai bagian paha. Terus mau aku gunting kipas kayak gini ya, biar bumbunya lebih meresap. Terus tinggal kita campurkan aja dengan bumbu serbaguna desaku marinasi. Tambahkan juga bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, dan juga tepung maizena. Biar bumbunya lebih gampang tercampur merata, jadi aku juga tambahin sama 2 sendok makan air, lalu tinggal diaduk aja sampai merata. Dan kita marinasi sekitar 30 menit ya guys. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, aku mau rebus dulu tomat hijau, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, bawang putih sama bawang merah. Biar nanti warna hijaunya nggak pudar dan tetap cantik, jadi aku rebusnya pakai baking soda ya guys. Kalau udah setengah layu tinggal kita angkat, pindahin ke sebuah chopper atau bisa juga diulek ya guys. Cuman aku lagi males ngulek jadi dicoper aja. Dan biar masih ada teksturnya, aku juga choppernya nggak terlalu halus, cukup dicoper kasar aja. Terus masukin deh ke dalam minyak yang udah panas. Tumis dulu cabainya sampai kadar airnya ini berkurang. Kalau udah baru deh kita tambahkan sama beberapa lembar daun jeruk, juga seasoning, garam, penyedap dan juga gula. Lalu kita masak lagi di api kecil sampai nanti tuh bener-bener tanak, wangi dan mateng. Oke deh guys, balik lagi ke ayamnya. Karena udah selesai dimarinasi, tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Biar ayamnya mateng sampai ke dalam, jadi gorengnya di api sedang cenderung kecil aja ya guys. Ini nih kuncinya, biar lebih wangi. Jadi aku juga mau tambahin sama bawang putih yang digeprek. Dan tinggal kita goreng aja sampai mateng. Kalau udah mateng, tinggal diangkat dan tiriskan deh. Bikinnya beneran gampang banget kan? Gak perlu diungkep, gak perlu ulek-ulek bumbu. Gurihnya meresap sampai ke dalam. Apalagi nih makan sama sambal hijau, ini sih juara. Jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Makan siang hari ini request anak aku minta dibikinin sop iga. Sebenarnya sih udah beberapa hari yang lalu mintanya, cuman aku tuh baru sempet bikin sekarang. Dan ini cara aku masak yang alot-alot tanpa presto. Jadi pertama-tama kita rebus dulu selama 5 menit. Ini terhitung dari airnya mendidih ya guys. Masaknya juga di panci tertutup. Setelah 5 menit matikan api dan diamkan selama 30 menit. Terus step selanjutnya udah aku tulis di teks ya guys. Ini tuh beneran deh jadi hemat gas. Dagingnya tuh bisa empuk tanpa perlawanan. Ya untuk isian sopnya aku cuman pakai wortel dan juga kentang. Lanjut aku mau halusin bumbu. Jadi bumbu yang di blendernya ada jahe, bawang merah sama bawang putih. Terus kita tumis dulu sampai setengah harum, baru deh kita masukin rempah lainnya. Ada kapulaga, kayu manis, dan juga biji pala. Tumis bumbunya sampai bener-bener wangi, tanak dan mateng. Terus kita campurin deh ke dalam iga yang lagi direbus. Tambahin juga kaldu sapi, garam, lada. Disusul masukin juga kentang dan wortel. Lalu kita masak dulu ya sampai empuk. Terakhir masukin daun seledri dan juga bawang goreng yang banyak. Sop iga yang aku bikin emang bukan yang tipe kuah bening banget sih, tapi ini tuh enak banget deh, gurih berkaldu. Makan pakai nasi atau enggak ini sih udah enak banget. Apalagi cuaca sekarang tuh nggak nentu banget ya. Wangi rempahnya juga berasa banget. Apalagi ini tuh dagingnya beneran empuk tanpa perlawanan walaupun tanpa dipresto. Ini sih cocok banget buat jadi menu harian atau pas kumpul bareng keluarga. Anak aku aja ya kalau udah masak ini beneran deh dia minta makan terus. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba.
Buat kaum menang-mending kayak aku gini sih, nggak harus selalu pakai daging sapi. Karena cukup pakai daging ayam yang diiris pas setengah beku kayak gini aja udah bisa ngegrill buat seru-seruan di malam tahun baru. Nah, jadi ayamnya itu wajib banget diiris pas masih setengah beku biar nggak hancur ya guys. Jadi usahain pakai pisau yang agak tajam ya. Terus ayamnya ini tinggal kita marinasi aja pakai saus barbecue, saus tiram, makan juga kecap manis, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan juga saus tomat. Aduk merata ayam dan bumbunya, lalu kita marinasi dulu sekitar 5 menit. Sambil nunggu lanjut aku mau bikin saus Thailand yang beneran enak banget dan cocok buat barbekyuan di malam tahun baru. Jadi tinggal campurkan aja bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah yang udah dicopper dengan kecap ikan, kecap asin, tambahkan garam, MSG, dan ini nih kuncinya, wajib banget buat masukin jeruk nipis yang banyak. Rasanya tuh pedes, asem, asin, seger. Pokoknya ini tuh udah pas banget dan enak. Oke deh, pertama aku mau tumis dulu bawang bombay dengan margarin sampai dia agak layu, baru kita masukin ayam yang udah selesai dimarinasi. Tinggal dipanggang aja di api kecil. Kalau nggak punya grill pan bisa juga pakai teflon ya guys. Karena daging ayamnya ini udah kita iris tipis, jadi nggak perlu dipanggang lama-lama ya. Cukup 1-2 menit aja biar nanti tuh hasilnya nggak keras. Asli sih, rasanya dan teksturnya tuh nggak ada bedanya sama daging sapi. Apalagi kalau makannya dicocol pakai saus Thailand kayak gini. Makan bareng daun selada lebih enak lagi sih. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Cuman modal setengah kilogram ayam udah bisa bikin pentol kriwil yang bisa dimakan 1 RT loh guys. Ini sih cocok banget buat dijadiin ide jualan karena bikinnya gampang, modalnya kecil dan hasilnya banyak. Nah, jadi pertama-tama daging ayam yang udah aku cincang jadi lebih kecil-kecil mau aku campurin dengan es batu, putih telur, bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Jangan lupa juga buat tambahin seasoning, garam, gula, penyedap, lada, saus tiram, dan juga kecap manis ya. Oke, semua bahannya ini tinggal kita chopper aja sampai bener-bener halus. Kalau udah halus kita pindahin ke sebuah baskom. Karena mau aku campurin sama tepung tapioka dan juga tepung terigu ya guys. Untuk semua takarannya udah aku tulis di tag. Jadi untuk adonannya ini tinggal kita aduk aja secara merata. Kalau udah merata mau aku tambahin daun bawang. Nah, kebetulan di rumah itu pada suka pedes, jadi sebagian adonan mau aku tambahin cabai rawit atau bisa juga ditambahin sama topping lainnya ya guys. Kalau semua adonannya udah tercampur merata, tinggal kita cetak aja pakai garpu ke dalam wajan yang udah berisi air panas kayak gini. Dan tinggal dicetak aja semua adonannya sampai habis. Kalau udah pada ngapung ke atas kayak gini, tandanya udah mateng, tinggal diangkat dan tiriskan. Nah, untuk yang cabai rawit aku rebusnya secara terpisah ya guys biar nggak kecampur pedesnya dan biar nanti hasil ciloknya lebih kenyal dan lebih lembut. Jadi mau aku kukus dulu kurang lebih 7 menit. Nah, daripada gabut kita nungguin, mending kita bikin saus Bangkok dulu. Jadi campurin cabai yang udah dicopper dengan bawang putih bubuk, tambahin gula, garam, cabai bubuk, kita aduk dulu dan masak sampai mendidih. Baru deh kita kentalkan dengan larutan tepung maizena dan tinggal dimasak aja sampai sausnya ini mengental. Dan ini dia juga ciloknya udah mateng. Mau aku tambahin sama bawang goreng biar lebih wangi ya guys. Beneran deh, cuman dari setengah kilogram ayam aja udah bisa bikin cilok kriwil super banyak kayak gini nih. Jadi kalau mau dijual ini sih udah pasti untung banyak. Tinggal ditambahin aja sama saus Bangkok, kecap manis, dan juga saus sambal. Atau mau dibikinin kuah bakso juga pasti enak sih karena ini kan pakai daging ayam. Teksturnya juga kenyal dan lembut. Makanya jangan lupa di cook dan selamat mencoba. Ini dia cara aku bikin nasi kuning yang enak, pulen, gurih, dan gak gampang basi. Bikinnya juga gampang dan udah pasti anti gagal. Jadi pertama-tama aku mau tumis dulu serai, daun salam, dan daun jeruk. Kalau bumbu aromatiknya udah harum, kita tambahkan sama 600 ml santan. Dan biar gak ribet-ribet ngulek bumbu, jadi aku tambahkan aja deh saku kunyit bubuk dan juga garam. Aduk semua bahannya sampai tercampur merata dan kuahnya mendidih. Baru deh kita masukkan 500 gram beras yang udah dicuci bersih dan ditiriskan. Terus kita masak aja di api kecil sambil terus diaduk kayak gini biar nanti tuh nggak gosong ya guys. Kalau kuahnya udah mulai menyusut biar lebih gurih, jadi aku juga tambahin deh saku bawang putih bubuk. Lalu aduk lagi sampai tercampur merata dan kita masak sampai kadar airnya itu bener-bener berkurang jadi kering kayak gini ya guys. Nah, kira-kira tuh kayak gini ya guys. Kalau udah tinggal kita pindahkan aja ke panci kukusan. Jangan lupa diratakan dan tinggal kita kukus aja selama 30 menit atau sampai mateng. Sambil nunggu nasinya mateng, aku mau halusin dulu bawang merah dan juga tomat. Kalau udah sisihkan dulu aja. Karena lanjut, aku mau campurin deh saku bumbu balado dengan 200 ml air atau 1 gelas ya guys. Aduk sampai merata. Kalau udah tercampur merata, pertama aku mau tumis dulu tomat sama bawang merah yang udah kita haluskan. Tumis sampai kadar airnya berkurang dan pecah minyak kayak gini ya. Kalau udah, masukkan bumbu balado yang udah kita larutkan dengan air. Dan mau aku masak dulu sampai bumbunya ini agak mengental, baru aku tambahin sama gula dan garam. Jangan lupa buat masukin telur yang udah kita rebus tadi juga ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dimasak aja sampai semuanya tercampur merata atau tingkat kekentalan yang diinginkan.
kan? Ini dia nasi kuningnya juga udah mateng. Beneran deh, di dalam kukusan aja kayak gini udah wanginya tuh kemana-mana. Apalagi teksturnya yang pulen dan rasanya gurih bikin perut tuh keroncongan terus. Selain dimakan biasa atau dibikin tumpeng, bisa banget dikreasiin kayak aku kayak gini ya guys. Jadi cocok banget nih kalau buat ada acara di rumah atau ide jualan catering. Karena tampilannya cantik, rasanya enak, bikinnya juga gampang. Makanya jangan lupa diriku dan selamat mencoba.